Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak hari ini? Sehat semuanya? Sehat, Bu. Ya, oke. Sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita untuk berdoa bersama agar pembelajaran hari ini lebih lancar tentunya ya. Mari berdoa bersama, dimulai. Oke, baik, semangat semuanya? Masih. Biar makin semangat, biar makin relax lagi, kita melakukan SPG terlebih dahulu. Gimana? Ya, Oke. Bu. Jadi kalian perhatikan saya. Cluenya di sini adalah kata oke, ya. Apa yang saya katakan ada nama oke-nya, berarti kalian lakukan. Contohnya, katakan contoh ya. Oke, berdiri, berarti kalian Berdiri. Kalau saya bilang tambah oke, misalnya berdiri, kalian berdiri atau tidak? Tidak. Bisa dimulai, bisa dipahami? Ya. Oke, kita mulai. Silahkan berdiri. Aku bilang oke enggak tadi. Ayo. Enggak kan? Kurang fokus nih ya. Biar fokus lagi. Oke, silahkan berdiri. Oke, bilang semangat. Semangat. Oke, tepuk. Tepuk. Ada yang fokus nih, ya kan? Oke, lanjut. Oke, bergoyang. Bergoyang. Berhenti. Loh, aku belum berhenti loh. Ayo, oke berhenti. Oke, pegang pundak. Oke, pegang kepala. Pegang hidung. Oke, pegang hidung. Duduk. Silahkan duduk. Oke, duduk kembali untuk pertanyaan. Oke, semangat, relax semuanya ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ika bisa ada? Oke. Tia Putri? Saya, Bu. Lestari Pramita? Saya, Bu. Putri Adinda? Nisa Farina? Marsanda? Saya, Bu. Dwi Anggreni? Saya, Bu. Oke, maksud semuanya ya ini ya. Baik. Kalian pasti sanggup apa yang ada di sebelah kanan ibu ini ya. Nah, jadi di sini ada media pembelajaran Cahasa yang dicapit harmoni bangsa. Nah, ada yang ingin mencoba untuk ke depan? Jadi konsepnya di sini kalian sama seperti bermain game. Bermain game, pakai remote ini, remote control ini. Nanti kalian capit, ada kertasnya, kalian buka, kalian jawab. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silahkan siapa yang mau untuk mencoba? Silahkan kita ke depan mencoba. Ini ya sapinya. Ini. Oke. Silahkan diambil. Kasih tahu teman-temannya ya. Apa itu gotong royong? Oke, silahkan dijawab, Mbak Minta. Setahu saya, ya adalah budaya tolong-menolong dan saling bekerja sama. Betul. Tepuk tangan untuk Mbak Minta. Oke, ya, silakan duduk. Jadi benar, materi kita hari ini adalah tentang gotong royong. Oke, sini. Kerjasama dalam gotong royong. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan arti kerjasama dalam gotong royong serta memahami pentingnya gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, apa itu gotong royong sudah dijelaskan tadi oleh Mbak Mita ya, suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau sukarela gitu ya untuk mencapai tujuan bersama. Benar kan ya? Secara sukarela oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi gotong royong itu apa ya? Suatu pekerjaan agar pekerjaan itu lebih mudah, lebih ringan, jadi dilakukan bersama-sama gitu kan ya untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, jadi gotong royong itu mencerminkan
Tiga. Apa itu setelah ketiga, anak-anak? Persatuan Indonesia. Kenapa demikian? Karena dengan adanya gotong royong membentuk suatu kebersamaan gitu kan, mencapai persatuan, kekompakan dalam kerjasama. Jadi dengan ada gotong royong, jadi nggak ada perbedaan pada suku, ras, agama atau latar belakang. Bisa dipahami? Bisa. Oke, saya lanjut. Nah, jadi gotong royong itu sudah ada dari zaman dahulu, anak-anak. Jadi diwariskan secara turun-temurun dari sejak zaman dahulu. Jadi nenek moyang kita itu sudah terbiasa bekerja sama untuk menyelesaikan berbagai kegiatan, ya. Tidak memandang suku, ras, agama. Bisa kita lihat di bawah ini, nenek moyang kalian coba yang sebelah kanan itu, nenek moyang kalian membangun sumur. Kenapa? Karena zaman dulu kan kalau mau mandi, mau ngambil air sesuatu itu kan di sungai gitu kan. Jadi membangun sumur di tengah-tengah pedesaan gitu biar lebih apa ya, untuk kepentingan bersama. Benar atau tidak? Benar. Di sebelah kanan ini mungkin bisa kita lihat ini seperti apa ya? Seperti ada hajat atau apapun gitu ya. Jadi di sini ada yang membawa makanan, ada yang memikul ini, ada yang bantu ini itu. Jadi secara apa ya, bersama-sama gitu. Dari dahulu itu sudah ada gitu kan ya. Oke, saya lanjut. Nah, gotong royong menurut para ahli. Jadi di sini ada 4. Ya, yang pertama adalah menurut Konjamingrat. Menurut Konjamingrat, itu gotong royong adalah sama-sama bentuk kerjasama untuk memenuhi kepentingan bersama. Tapi di sini fokuskan pada kehidupan atau masyarakat agraris atau masyarakat desa. Oke. Saya tulis terlebih dahulu ya di sini. Oke, di sini tadi apa menurut siapa? Konjamingrat. Nah, tadi lebih fokuskan tentang apa? Ya, masyarakat agraris. Agraris atau masyarakat pedesaan. Ya. Oke, yang selanjutnya nomor 2. Menurut Bambang Suwondo, yang kedua ya, gotong royong adalah bentuk kerjasama yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau kepentingan bersama. Mirip-mirip sama kayak tadi ya, tapi di sini lebih fokuskan pada dan gotong royong itu sudah ada loh dari zaman dahulu. Seperti yang kita awal tadi ya, slide tadi, bahwasanya gotong itu sudah ada zaman dahulu, khususnya di zaman kerajaan Mataram kuno dan juga Majapahit. Oke, apa tadi? Menurut apa? Bambang Suwondo. Apa tadi? Fokuskan lebih fokus pada ayo lupa semua. Betul. Dari zaman dahulu gitu ya, zaman nenek moyang. Ya, sudah ada. Ada, khususnya dari kerajaan apa tadi? Mataram dan Majapahit. Oke, selanjutnya yang ketiga. Nah, menurut Sujiwo Sakjoyo, gotong royong Sujiwati Sakjoyo, makasih sudah diingatkan ya. Gotong royong itu suatu adat tolong menolong, jadi fokuskan adat atau kebiasaan ya. Kebiasaan yang dilakukan masyarakat dari berbagai kegiatan sosial. Jadi di sini menurut Sakjoyo itu lebih fokuskan pada kegiatan yang berhubungan pada kekeluargaan, tetangga, dan juga tadi sesuai ya, dan juga masyarakat. Kalau diingat ya, lebih fokus pada kekeluargaan, tetangga, dan masyarakat.
ingatkan, lebih fokus pada keluarga, keluarga, tetangga, dan masyarakat. masyarakat. Oke, fokusnya pada ini ya. Selanjutnya nomor 4 adalah menurut Wijaya. Ini apa Wijaya ya? Wijaya. Oke. Oke, pokoknya itulah ya. Gotong royong itu sangat kerjasama dan saling membantu untuk menjadi ciri khas bangsa. Jadi menurut Sadyoyo, gotong royong sudah menjadi ciri khas loh bangsa kita gitu loh. Dan di sini fokuskan untuk Wijaya itu nilai-nilai itu menunjukkan bahwasannya gotong royong manusia itu makhluk sosial, jadi tidak bisa hidup sendiri. Bisa dipahami di sini? Oke. Lanjut ke papan tulis tadi. Apa tadi menurut siapa? Wijaya. Oke. Jaja. Ya, Jaja. Fokus pada? Ayo. Makhluk sosial yang tidak bisa hidup Betul sendiri. banget. Jadi di sini fokuskan pada manusia tidak bisa hidup sendiri. Jadi makhluk sosial. Ya, semuanya itu kegiatan apapun itu pasti memerlukan bantuan ya anak-anak. Gak mungkin lah semuanya ditandangi dewe, dilakuin sendiri. Pasti semuanya itu memerlukan adanya bantuan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita ulas kembali. Coba Pandaningrat lebih fokus pada Masyarakat Indonesia. kalau Bapak Suwanda sudah dari zaman nenek moyang. khususnya dari Mataram. Menurut Sadyoyo lebih fokus pada Keluarga, tetangga, masyarakat. Menurut Wijaya Manusia tidak bisa sendiri. betul sekali. Jos, oke. Selanjutnya nih, mari berdiskusi. Jadi setelah materi yang ibu terangkan, di sini ibu ingin kalian berdiskusi. Jadi di sini ada ibu membagi 2 kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Oke? Baik, jadi nanti setiap kelompok atau perwakilan maju untuk mengambil kertas yang ada di media capit ini yang menjadi bahan diskusi kalian. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, silahkan untuk dibagi kelompoknya 4-3 ya. Silahkan untuk berkumpul. Ayo, tinggal mungkin ini ke sini, ini ke depan, gini nggak apa-apa. Oke ya, sudah kumpul semuanya ya. Nah, perwakilan dari kelompok, ini kelompok 1, kelompok 2 ya. Perwakilan dari kelompok 1 silakan untuk mengambil soal yang akan didiskusikan di meja pecahan slide. Nah, angkat. Sudah pas? Oke, ini dia. Pertanyaannya di sini ya, Pak. Oke, silakan duduk kembali. Kelompok selanjutnya, silakan. Oke, kelompok satu sudah dapat hasil diskusi, maksudnya kertas untuk kalian diskusikan ya. Lanjut kelompok 2, silakan maju untuk kelompok 2. Oke, ini ya. Ya, kalau di bawah. Oke, sudah dapat
Gimana? Oke. Ada kesulitan? Nah, oke, silakan dilanjut. Oke. Bisa perwakilan aja. Nanti majunya perwakilan aja ya. Oke. Ada kesulitan? Silakan dilanjut. Oke, semuanya sudah selesai? Apakah ada yang belum? Belum. Dikit lagi. Kamu sini? Kurang sedikit dulu. Kurang sedikit. Oke, 5 menit lagi ya. Silakan. Sudah semuanya? Sudah. Oke, sudah semuanya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya ya. Kalau dibagi 1 sampai 2 anak ya. Ya, silakan. Baik, saya dari perwakilan kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Untuk yang pertama, apakah gotong royong masih relevan di kehidupan modern saat ini? Hasil diskusi kami menunjukkan apa? Ya, gotong royong masih sangat relevan di kehidupan modern saat ini, meskipun perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup membuat masyarakat lebih sibuk. Misalnya, dalam kegiatan di sekolah, lingkungan masyarakat maupun dunia kerja, dengan adanya gotong royong, pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan hubungan antar individu dapat terjalin dengan baik. Untuk yang kedua, apa yang akan terjadi jika masyarakat tidak lagi melakukan sikap gotong royong? Hasil diskusi kami, jika masyarakat tidak melakukan gotong royong, maka rasa kebersamaan akan berkurang. Masyarakat menjadi lebih individualis dan pekerjaan yang seharusnya bisa dilakukan bersama menjadi lebih sulit diselesaikan. Oke, betul banget. Silakan untuk kembali di perusahaan kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Baik, saya kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, mengapa gotong royong penting dalam kehidupan masyarakat? Menurut kelompok kami, gotong royong penting karena dapat mempererat hubungan antar anggota masyarakat, membuka rasa kebersamaan, serta membuat pekerjaan lebih cepat selesai. Untuk yang kedua, apakah gotong royong dapat memperkuat persatuan dalam masyarakat? Menurut kelompok kami, gotong royong dapat memperkuat persatuan dalam masyarakat karena kegiatan ini melibatkan kerjasama, saling membantu antar anggota tanpa memandang perbedaan suku, agama maupun latar belakang. Melalui gotong royong, masyarakat belajar untuk saling menghargai dan bekerja sama. Hal ini dapat mempererat hubungan sosial serta menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat. Betul. Silakan kembali beri tepuk tangan kelompok 2. Benar banget apa yang kalian presentasikan maupun dari kelompok 1 maupun 2. Jadi gotong royong itu sangat penting ya. Mau itu dari zaman kapanpun, gotong royong akan terus harus ada ya, harus diterapkan juga. Karena dengan adanya gotong royong semuanya terasa lebih mudah, lebih ringan. Benar atau tidak? Benar. Oke. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Oke, silakan. Ingin bertanya, apa dampak yang terjadi jika masyarakat itu tidak menerapkan gotong royong? Pertanyaan
bagus. Jadi apa dampaknya jika gotong royong tidak diterapkan di masyarakat? Salah satunya pasti memunculkan sikap individualisme ya kan. Munculnya sikap rasa tidak peduli. Dengan ada gotong royong kan semuanya bersatu gitu kan. Tapi kalau gotong royong ditinggalkan, semuanya pada memikirkan ego masing-masing, nggak saling membantu. Jadi nggak sesuai sama pernyataannya Sakjoy tadi. Siapa tadi yang masuk sosial? Siapa tadi? Oh ya ini Jaja. Jadi manusia itu makhluk sosial gitu, harus saling membantu, pasti saling membantu. Ini bisa diterima jawabannya? Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk pertanyaan. Oke, di sini bisa kita simpulkan ya. Jadi gotong royong adalah untuk kegiatan kerjasama yang dilakukan sukarela yang tentunya untuk mencapai tujuan bersama. Benar atau tidak? Nah, dan gotong royong itu masuk ke dalam syarat 3, yaitu Persatuan Indonesia. Kenapa demikian? Karena dengan adanya gotong royong, masyarakat atau dari ras, latar belakang atau apapun itu menjadi satu, memperkuat rasa kebersamaan, solidaritas untuk kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, sikap gotong royong harus terus dijaga, diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Sepertinya jam pelajaran hari ini telah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita untuk berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Baik, berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh iya, jangan lupa untuk minggu depan kalian bisa mencari tentang perbedaan gotong royong di masyarakat dan juga di lingkungan sekolah. Bisa dipahami? Bisa kalian cari di modul atau AKS ataupun internet gitu ya. Baik, sekian yang Ibu sampaikan. Mohon maaf bila Ibu ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.